Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa afdhalul mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pengurus Mushola Al-Maghfirah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Ustadz, Bapak Imam, Bapak Ibu-ibu, jamaah sholat subuh Mushola Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud syukur atas limpah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan diawali dengan sholat subuh pada hari ini, hidup dan kehidupan kita, usaha kita, kerja kita, rutinitas kita dan aktivitas kita senantiasa berada dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian bersolawat dan menyampaikan salam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Semoga dengan selalu kita menyampaikan sholawat dan salam sebagai bukti cinta kita kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah akan menurunkan maghfirah rahmat kepada kita dan juga para malaikatnya, serta kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam 1 tahun lebih ini, kitab fikih Safinatun Najah yang kita bahas sesungguhnya ini mencakupi 5 rukun Islam. Yang pertama, syahadatain, 2 kalimat syahadat itu yang dibahas di awal dalam kitab fikih Safinatun Najah. Ada syahadatut tauhid, syahadat mengesahkan Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ada syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu sudah kita bahas. Kemudian yang memang bahasanya cukup panjang dan lama itu tentang wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Mulai dari as-shalawatul mafruḍah, 5 waktu sholat yang Allah fardukan, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh dalam setiap hari dan malam. Juga pembahasan tentang waktu-waktu sholat, waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat, rukun-rukun sholat, syarat takbiratul ihram, semuanya ada di dalam kitab fikih Safinatun Najah. Bahkan terakhir kemarin kita sudah membahas tentang sholat jenazah, sholatul janazah, sholat jenazah. Nah, setelah habis pembahasan tentang 2 kalimat syahadat dalam kitab fikih Safinatun Najah ini, kemudian kita membahas tentang bab wudu dan sholat. Maka pada permasalahan yang selanjutnya ini, dalam kitab fikih ini kita akan membahas tentang az-zakah, zakat. Karena ini kan bagian daripada fikih ibadah. Jadi Safinatun Najah ini di dalamnya diawali dengan tauhid, lalu isi selanjutnya itu tentang fikih ibadah. Kadang-kadang berbeda dengan kitab fikih lain. Kalau kitab fikih lain dia langsung membahas tentang tohar. Tapi dalam Safinatun Najah ini kitabnya kecil, isinya tak begitu banyak. Yang pertama kali dibahas ini adalah mengenai rukun Islam. Yang pertama yakni 2 kalimat syahadat. Nah, pada pembahasan tentang zakat ini memang dia agak simpel, tapi nanti kita jelaskanlah berdasarkan kitab lain maupun dalam perundang-undangan di negara kita. Dalam kitab fikih Safinatun Najah ini, bab zakatnya ini hanya 1 lembar. Faslun
al-amwalul lati talzimu fiha zakah. Jadi ada satu sub pembahasan, satu pasal, al-amwalul lati talzimu fiha zakah. Harta yang wajib dikeluarkan zakat sittatu anwa'in, ada 6. Yang pertama dalam kitab ini disebutkan al-an'am. An'am ini artinya binatang ternak. Kemudian yang kedua adalah setelah al-an'am, binatang ternak, an-naqdani. An-naqdan ini maknanya adalah emas dan perak. Kemudian yang ketiga, wal mu'syirat, biji-bijian. Biji-bijian ini kalau dalam kitab fikih Safi dan Tunajah dijelaskannya. Biji-bijian yang mana? Yang menjadi makanan pokok. Banyak nanti biji-bijian yang tidak termasuk makanan pokok. Yang selanjutnya adalah wa amwalut tijarah, harta perniagaan. Mal, harta, amwal, jamak dari mal, harta perniagaan. Ini pun sudah mencakupi semua, apapun bentuk dan jenis perniagaan, perdagangan, terutama yang halal, maka dia akan menjadi penghitungan zakat. Selanjutnya, wa wajibuha rubu'u asrin qimata urudit tijarah. Nah, kalau untuk harta perniagaan ini yang dikeluarkan itu 2,5%. Kemudian ar-rikas. Rikas itu kalau bahasa kitanya, rikas itu barang temuan. Bisa juga maknanya harta yang terpendam. Yang terakhir adalah al-ma'dan, harta tambang. Jadi ada 6. Datang ternak, emas dan perak, biji-bijian yang menjadi makanan pokok, kemudian harta perniagaan, harta yang terpendam, rikas, kemudian harta hasil tambang. 6. Karena fikih ini berkembang, Bapak Ibu, di Indonesia ada undang-undang yang khusus membahas tentang zakat. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Jadi 5 rukun Islam itu salah satu yang dibuat dalam peraturan perundang-undangan di negara kita itu hanya tentang zakat. Tentang sholat tidak, tentang puasa tidak ada. Paling nanti ada peraturan pemerintah atau instruksi yang mengajak pada kaum muslimin untuk berpuasa, tak boleh memakan buka segala macam. Hanya sekedar instruksi. Tapi zakat ini betul-betul diperhatikan pemerintah. Kenapa? Karena zakat ini ada 2 dimensi. Pertama, dimensi ibadah kita kepada Allah. Artinya kita mentaati perintah Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Yang kedua, dalam zakat ini ada dimensi sosial, di mana kita tolong menolong, kita saling bantu membantu, kita ingin menggerakkan, memberdayakan dari penerima zakat itu. Maka kita tidak ingin orang yang menerima zakat itu selamanya dia menerima zakat. Kalau seperti itu, tidak bisa kita menyelesaikan masalah orang-orang miskin. Walaupun sebenarnya kadang-kadang Bapak Ibu susah kita memberdayakan orang miskin ini. Pertama, karena dia tidak punya ilmu pengetahuan. Yang kedua,
dari dirinya sendiri kadang tak mau berubah. Dia lebih suka berada tangan di bawah ketimbang dia berada tangan di atas. Bahkan orang tak mampu ini, orang miskin ini hingga pula penyakit pemalas, jadi cocok. Nah maka kalau itu didampingi, mereka diberdayakan, sesungguhnya ada di antara orang-orang miskin itu, saudara-saudara kita yang tak mampu itu, dia ingin bangkit dari kemiskinannya. Nah inilah yang sesungguhnya ingin kita gali, ingin kita capai, ingin kita actionkan, agar saudara-saudara kita yang berada dalam ekonomi lemah ini bisa bangkit mereka. Yang dulunya mereka berada di tangan di bawah karena mereka kita kasih modal usaha, mereka kita berdayakan, lalu mereka ingin keluar dari zona itu, maka mereka insya Allah akan keluar dari kemiskinan. Nah, karena ada dua dimensi inilah maka diatur dalam undang-undang kita. Apalagi sejarah membuktikan bagaimana pada masa Nabi, bagaimana pada masa sahabat, bagaimana pada masa Khulafaur Rasyidin, ketika zaman Umar bin Abdul Aziz susah mencari orang yang tidak mampu. Kenapa? Karena luar biasa zakat betul-betul diberdayakan. Di dalam undang-undang, kalau tadi kan ada 6. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini ada 7. Jadi ada penambahan jenis harta yang wajib dizakati. Di kitab Fiqih Safinatun Najah tadi ada 6 yang sudah kita jelaskan tadi. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 harta yang wajib dizakat itu ada 7. Loh Pak Ustadz, kenapa bisa lebih? Inilah fikih. Fikih itu secara bahasa maknanya al-fahmu, pemahaman. Maksudnya adalah fahmu ahkami syar'iyyah, memahami hukum syara'. Karena fikih ini sebuah pemahaman, maka fikih itu elastis. Kalau dulu mungkin pernah saya sampaikan, kajian fikih itu hanya ada 4. Awal-awalnya 2. Pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah. 2. Kemudian berkembang menjadi 4. Ada fikih ibadah, fikih muamalah. Fikih muamalah ini dikembangkan lagi, ada di dalamnya fikih munakaha. Dan yang keempat ada yang namanya fikih jinayah, hukum pidana. Jadi Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berkembang fikih itu. Bahkan lebih dikerucutkan orang lagi. Fikih ibadah itu kalau dulu umum, dalam fikih ibadah itu sudah ada kitab khusus yang membahas tentang fikih sholat. Ada kitab khusus yang membahas tentang fikih zakat. Nah, sudah dipisah-pisahkan lagi. Fikih puasa sudah banyak kitabnya. Berkembang. Ilmu fikih itu ilmu yang berkembang. Apalagi permasalahan yang ada sekarang lebih kompleks dibandingkan permasalahan yang ada di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar saja kalau nanti di tahun yang akan datang bisa juga akan bertambah jenis harta yang wajib dizakati. Jadi di zamannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu hanya ada 6 tadi. Tapi dalam undang-undang kita ini ada hal lain yang dimasukkan. Yang pertama, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pada pasal 6, harta yang wajib yang termasuk kategori zakat mal itu ada 7. Pertama, emas, perak, dan logam mulia lainnya, termasuk di dalamnya uang dan surat berharga. Kalau tadi kan hanya emas dan perak. Kalau yang tadi emas dan perak. Sekarang
ada penambahan pada bagian emas dan perak itu logam mulia lainnya. Berarti selain daripada emas dan perak, apa bentuk logam mulia lainnya? Bisa juga intan, berlian. Itu kan termasuk logam mulia yang amat sangat berharga. Bukan hanya emas dan perak. Bagaimana kalau batu akik, Pak Ustaz? Kira-kira termasuk logam mulia bukan? Enggak. Dia kan musiman. Namanya lagi batu akik. Lama-lama akiknya mati kan, dah tua. Tak lagi lah dia viral. Maka kalau logam mulia lainnya ini memang dia punya surat. Kemudian termasuk juga di dalamnya uang dan surat berharga. Ya kalau uang kita tahu lah, karena uang yang beredar seperti di negara kita kan bentuknya rupiah. Kalau di Arab zaman Nabi itu kan dinar dan dirham, dari emas dan perak uang ini. Tapi kalau kita tidak dalam bentuk rupiah, maka berdasarkan undang-undang ini kan sudah mencakupi bahwa boleh kita mengeluarkan zakat itu dengan menggunakan uang. Kalau dulu kan jadi heboh orang kalau mengeluarkan zakat pakai uang. Ada yang bilang tidak sah, ada yang bilang sah. Undang-undang itu sudah mencantumkan itu. Maka jangan ragu lagi. Sebab dalam kaidah itu disebutkan hukmul hakim yurfa'ul khilaf. Kalau pemerintah itu sudah menetapkan satu peraturan, maka peraturan itu akan mengikat dia. Apa yang diikat oleh peraturan itu, dia akan menghilangkan semua perbedaan. Jadi kita sebenarnya jangan lagi membahas tentang perbedaan itu, karena sudah ada dalam ketetapan pemerintah. Hukmul hakim yurfa'ul khilaf. Tapi mungkin pernah juga saya sampaikan kepada bapak ibu-ibu, orang karena mengakali, panitia menyiapkan beras 2,5 kilo atau 5 kilo. Nah ini beras saya sendiri, maka dibawalah uang, seakan-akan dibeli beras itu. Dikasihkan uang, lalu dipegang beras yang 2,5 kilo. Karena dia suami istri, dipegangnya pula, disiapkan oleh panitia yang 5 kilo tadi. Maka dia beranggapan bahwa itu sudah melaksanakan membayar zakat fitrah. Padahal langsung saja kasihkan uang dengan senilai harga beras. Di negara kita kan sudah ada kimatnya. Kementerian Agama setiap tahun mengeluarkan kimat sesuai dengan harga saat itu. Jadi tak perlu lagi kita khilaf. Bawa saja uang dari rumah, sudah tertera dalam kimat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, bayarkan zakat fitrah saya. Jadi bapak ibu sudah ada peraturannya, disebutkan di sini uang. Kemudian surat berharga lainnya. Surat berharga lainnya ini apa contohnya? Iya. Jadi kalau bapak punya surat berharga lalu disimpan, apakah di bank ataukah di mana saja, itu kan surat yang berharga, maka itu juga menjadi objek zakat. Termasuk pada poin pertama, emas, perak, logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya. Yang kedua, perniagaan, sama kan? Zakatut tijarah, perdagangan, berarti tidak ada perubahan. Perubahan itu pada hal yang pertama ini ada penambahan jenis emas, perak, logam mulia lainnya, uang dan surat berharga. Kemudian yang ketiga dalam undang-undang ini, kalau tadi dia menyebutkan biji-bijian, tapi biji-bijian yang mana? Biji-bijian yang menjadi makanan pokok. Maka dalam undang-undang ini dijelaskan, disebutkan pertanian, perkebunan dan kehutanan. Pertanian, perkebunan dan kehutanan. Di bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, termasuk di dalamnya peternakan dan perikanan. Di dalam kitab fikih tadi hanya
pertanian saja ataupun perkebunan, tapi yang ditanam di sawah itu, yang ditanam di kebun itu adalah bentuk makanan pokok. Nah, di zaman Nabi dulu yang menjadi makanan pokok itu ada 4. Kalau kita lihat dalam hadis, pertama itu tamar, kurma. Yang kedua gandum, hintok, gandum. Gandum itu pun terbagi 2. Ada gandum yang halus, ada gandum yang kasar. Kurma, al-hintok, asyair, gandum halus dan kasar. Kemudian yang keempat itu az-zabib. Zabib itu kismis. Hanya itu. Berarti Pak Ustaz tidak ada beras? Nah, tak ada padi? Nah, tak ada. Karena di zaman Nabi tak ada orang menanam padi. Bagaimana pula menanam padi di gurun pasir gitu kan? Kan tak cocok. Yang cocok di gurun pasir itu kurma. Maka kata Ustadz kita, Dr. Mawardi, orang Indonesia ini memang orang yang rakus sebenarnya. Apa bukti rakusnya orang Indonesia ini? Kurma itu hanya bagus hidupnya dan buahnya itu di gurun pasir, di daerah Arab, Mekah. Kok dibawa pula ke Indonesia? Akhirnya walaupun hidup ya sehidup-hidupnya lah. Walaupun berbuah, buahnya tak akan sama kualitasnya dengan buah yang berasal dari negara Arab. Tapi oleh orang kita ditanam pula. Yang cocok di tanah kita ini kan orang menanam pohon durian misalnya, menanam pohon sawit cocok. Nah ini ditanam pula kurma. Nanti kata Dr. Mawardi, kapan saja nanti dinas peternakan itu mencoba pula untuk beternak unta. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berkaca dengan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa kalau zakat pertanian itu hanya 4 ini, kurma, kemudian gandum tadi, termasuk dalamnya anggur, gandum halus kasar, kemudian anggur, dan keempat itu adalah zabib, kismis. Maka di Indonesia dipastikan di mana daerah yang menanam kurma? Tak ada. Anggaplah kita tak ada dulu. Sekarang kan baru bermunculan. Siapa yang mau berzakat? Tak ada. Maka dalam kitab Fikih Safinatun Najah tadi sudah ada perubahan di sana. Disebutkan biji-bijian yang menjadi makanan pokok. Nah, di zaman Nabi yang menjadi makanan pokok hanya 4 ini. Nah, kita di Indonesia ini makanan pokok kita adalah aruz, beras. Di salah satu provinsi yang ada di Indonesia juga mereka tidak makan beras, yang mereka makan adalah gandum misalnya, jagung. Maka bisa saja jagung itu akan menjadi harta yang wajib untuk dizakati jika sudah sampai nisab. Jadi bapak ibu-ibu, ini kan perubahan. Andaikan kita hanya matok berdasarkan hadis itu saja tadi, maka zakat kita akan berkembang. Di Pekanbaru tak ada orang menanam kurma, maka tidak ada wajib zakat seperti itu. Tapi karena dalam fikihnya membahas tentang makanan pokok, maka muncullah ketetapan dari Kementerian Agama ketika bulan puasa zakat fitrah kita bukan dengan kurma, bukan dengan anggur, bukan dengan gandum, bukan dengan kismis, tapi kita menggunakan beras. Kemudian ada pula zakat perkebunan. Jadi zaman Nabi yang menjadi makan pokok itu ya kebun kurma tadi. Nah, kita hidup sekarang ini, terutama misalnya kita di Riau ini, luar biasa perkebunan itu. Ada orang berkebun karet, ada orang berkebun sawit. Maka itu menjadi objek zakat.
Ada pula orang menanam agroteknologi, macam-macam tanamannya. Ada pula orang menanam cabai, dia punya lahan, dia tanam cabai, ternyata ketika panen hasil cabai itu lebih menjanjikan ketimbang hasil padi. Maka Bapak Ibu dalam Quran surah Al-Baqarah pada ayat yang menjelaskan tentang zakat, baik itu penghasilan maupun zakat yang tumbuh dari bumi, ini kan umum sifatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Anfiqu, keluarkanlah di jalan Allah, min thayyibati ma kasabtum, usahamu yang baik-baik, dari hasil usahamu yang baik-baik, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa saja yang kami keluarkan dari bumi. Nah, termasuklah kita bercocok tanam di atas bumi Allah ini, perkebunan. Kalau kita di Riau banyak kebun sawit dan kebun karet. Bahkan ada pula kehutanan. Orang menanam kayu jati, mahalnya, harganya luar biasa mahal. Berarti ini masuk jenis kehutanan. Selain kayu jati, kayu apa lagi Pak? Yang mahal? Mahoni. Ada dulu diistilahkan sebagai hutan emas. Oh, itu kayunya luar biasa mahal. Maka dulu banyak pula orang menanam kayu tersebut. Jadi kalau memang bapak-bapak menanam kayu, di mana kayu itu berharga, maka itu termasuk jenis harta nantinya yang menjadi objek zakat. Termasuk juga peternakan dan perikanan. Di zaman Nabi mana ada orang ternak ayam yang hanya 40 hari bisa panen? Ada Pak dalam sejarah? Tak ada. Tapi sekarang karena kemajuan teknologi yang kita kenal dengan ayam negeri kan, kalau saya kadang lebih enak menyebutnya dengan ayam bonga. 40 hari ayam itu bisa panen. Dia tak bisa makan kalau tidak kita kasih makan. Tidak kita kasih makan, mati dia. 40 hari, paling lama 60 hari bisa panen. Awal-awal muncul ide ini kita tak mau kan makan ayamnya. Mak, ayam ini 40 hari kok sudah bisa panen, sudah sekian beratnya. Tapi lama-lama orang suka juga makannya. Maka yang ada dijual di rumah-rumah makan itu jarang pada ayam kampung, kebanyakan ayam negeri itu. Ayam kampung udah susah. Maka kalau kita main atau jalan-jalan ke Selat Panjang, di Selat Panjang itu yang susah mencari ayam potong. Jadi rumah makan yang ada di Selat Panjang itu mereka rata-rata yang mereka masak itu ayam kampung. Kalau kita di Pekanbaru ini yang susah mencari ayam kampung. Semua rumah makan kebanyakan mereka ayam potong semua. Nah, ini termasuk jenis peternakan. Dulu zaman Nabi tak ada orang berternak puyuh. Sekarang menjadi tren pula orang ternak puyuh. Di zaman Nabi mana ada orang ternak jangkrik? Ada tempat kecil orang ternak jangkrik. Nah, itu termasuk jenis peternakan yang menjadi objek zakat. Kemudian yang terakhir dalam bagian pertanian ini ada namanya perikanan. Ya, di zaman Nabi kan tak ada orang ternak lili, ternak udang, ternak apapun tak ada. Tapi sekarang orang budidayakan. Bahkan semenjak Covid ini Dinas Perikanan itu mensosialisasikan budidaya ikan dalam ember. Apa istilahnya? Budik damber, budidaya ikan dalam ember. Jadi ibu-ibu cukup membeli ember yang ukurannya agak besar, lalu diisi air, kasih ikan lili, dibolongin, lalu di atas bolongan itu ada plastik yang pop es itu, ditanam kangkung. Di bawahnya bisa ikan lili, di atasnya ibu-ibu bisa panen kangkung. Nah, itu sudah mereka terapkan dan sudah ada beberapa kelompok yang kita
bantu dari dana zakat yang diusulkan oleh Dinas Perikanan. Memang luar biasa. Yang pertama setidaknya hasilnya, karena kita yang beternak tentu kita tahu bahwa ikan ini bersih atau kotor, sebab kita sendiri yang merawat ikan itu. Yang kedua, sayur kangkungnya itu tak perlu lagi kita beli, karena kita sudah punya tanaman kangkung di atas ember itu. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ada dua manfaat yang bisa dilaksanakan di budidaya ikan dalam ember itu. Nah, zaman Nabi mana ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah sama Pak Ustaz nilai yang dikeluarkan dari zakat pertanian makanan pokok dengan yang dikeluarkan perkebunan yang bukan makanan pokok? Maka ini menjadi juga perbedaan pendapat. Kalau makanan pokok antara 5% sampai 10%. Jika pertanian itu dia menggunakan modal, pupuk, kemudian irigasi segala macam, maka 5% yang mesti dia keluarkan. Tapi kalau tak ada hujan itu 10%. Nah, yang menjadi permasalahan bagaimana kalau orang punya kebun karet, orang punya kebun sawit, orang punya kebun cabai, orang punya hutan yang kita sampaikan tadi, kehutanan dan lain sebagainya. Yang dikeluarkan zakatnya apa? Seperti di tepi lahan misalnya yang terkenal kelapa. Jadi orang berkebun kelapa. Kemudian di Selat Panjang itu masyarakatnya punya usaha sagu. Nah, dalam konteks ini apakah sama dia seperti padi yang ditanam oleh petani? Tidak. Karena kalau padi ini termasuk biji-bijian pokok, makanan pokok yang langsung bisa kita konsumsi. Tapi kalau sawit, karet, cabai, termasuk juga mungkin orang berkebun semangka, karena ibu-ibu hobi dengan kates madu. Suka kates madu, Bu? Hah? Ya, paling ibu ini tak suka di madu saja. Kalau namanya kates madu suka. Berkebun kates, pepaya madu begitu kan. Hasilnya juga luar biasa. Nah, apakah langsung kita keluarkan yang di inhil tadi kelapanya, yang di Selat Panjang tadi sagunya, kemudian orang punya kebun pinang-pinangnya? Tidak. Karena ini termasuk jenis perdagangan, maka nisabnya sama dengan nisab zakat perdagangan. Kalau nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas. Berarti kalau kita punya usaha kebun sawit, maka penghitungannya adalah seperti zakat perdagangan, sama seperti zakat emas. Berarti 85 gram emas. Maka kalau kita kalikan harga emas itu 600.000, berarti kalau 85 gram itu 6 ke 8 48, 6 ke 5 30, berarti sekitar 51 juta. Jadi kalau Bapak Ibu punya kebun sawit 2 kali panen dalam sebulan, hitung setahun. Kalau setahun penghasilannya, karena kebun sawit mungkin bukan kita yang mengelolanya, ada orang lain yang mengelolanya, hitung 1 tahun itu dia mencapai 51 juta, berarti sudah wajib kita mengeluarkan 2,5% dari hasil kebun sawit kita itu. Kalau kita kecilkan lagi, misalnya 50 juta ini kita bagi 12 bulan dalam setahun, berarti lebih kurang mungkin sekitar 4.100.000 sebulan penghasilannya, berarti sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau kurang berarti belum wajib untuk mengeluarkan zakat. Kecuali kalau Bapak Ibu punya usaha lain, maka adalah digabungkan sehingga dia wajib juga terkena kewajiban zakat itu. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah perkembangan dalam fikih ini yang mesti juga kita pahami
Sehingga jangan sampai kita mengatakan, oh di zaman Nabi itu tidak ada orang berkebun sawit, tak ada berkebun karet, jadi tak wajib bagi saya untuk mengeluarkan zakat. Saya sampaikan, sama di kampung saya itu orang berkebun karet, tapi penghimpunan zakatnya kecil. Saya sampaikan kepada pengurus bahwa hasil karet itu di zaman Nabi memang tidak ada, tapi kita sudah punya undang-undang, ini sudah mengikat. Itu termasuk harta kita. Hanya saja karet itu tidak bisa langsung kita konsumsi. Maka hasil penjualan karet, andaikan ada yang produksinya sehari, hitung seminggunya berapa, 15 harinya berapa, sebulannya berapa. Kalau pendapatan kita sudah mencapai 4 juta, berarti sudah wajib kita mengeluarkan zakat. 4 juta 2,5%-nya hanya 100.000. Saya pernah berdialog dengan petani kebun sawit. Dia bilang kalau punya 2 hektar itu 2 kali panen bisa hasilnya, kalau normal dengan harga mungkin 1.000 itu 5 juta ke atas. Berarti 2 hektar kebun sawit sudah wajib dia mengeluarkan zakat. Itu sudah dipotong upah segala macam. Jadi bapak ibu-ibu bagi yang memiliki kebun. Sampai di sini, soal kita lanjutkan pada pertemuan datang. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Boleh. Kalau kita jual tanah, kemudian kita tanah itu ada untungnya, misalnya 40 juta, itu wajib zakat pada saat itu, Ustaz. Iya. Yang pertama, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, kalau kita sudah bayar pajak, Ustaz, apa itu bisa mengurangi zakat kita? Nah, kita ada SPT pajak gitu ya. Iya. Ada menambah berapa zakat, itu mengurangi pajaknya atau mengurangi zakat gitu di situ. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang kita sudah ada peraturan di negara kita. Orang yang sudah membayar zakat, asal dia membawa bukti setor zakat, kita kenal dengan istilah BSZ, bukti setor zakat, maka dia akan mendapatkan pengurangan pajak. Jadi mestinya bayar zakat dulu. Maka di beberapa dinas mereka bayar zakat, nah pajaknya itu bukan lagi dihitung, misalnya gajinya 10 juta. Selama ini kan zakat itu dari 10 juta. Dari 10 juta baru dia keluarkan zakat. Tidak semestinya, dia bayar zakat dulu. Zakatnya berapa? 2,5% dari 10 juta. Berarti kalau 2,5% dari 10 juta 250.000. Berarti sisa hartanya masih 9.750.000. Maka penghitungan zakatnya apakah 5% ataukah 10% dari 9.750.000. Baru seperti itu dalam peraturan di negara kita. Berbeda dengan di Malaysia. Malaysia kalau orang sudah bayar zakat, maka dia sudah tidak wajib lagi untuk membayar pajak. Kita kalau ingin seperti itu, undang-undang kita wajib diamandemen. Undang-undang pajak diamandemen, undang-undang zakat pun diamandemen. Karena kita baru hanya pengurangan pajak. Dan itu sudah berlaku. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz, saya menjual tanah. Apakah hasil penjualan itu langsung saat itu kita keluarkan atau saya mesti menunggu setahun? Dalam hal ini Bapak Ibu, kalau saya lebih suka kepada pendapat yang mengatakan keluarkanlah saat itu. Tidak perlu kita menunggu haul. Karena prinsip dalam zakat itu memang nisab dan haul itu menjadi syarat. Tapi para ulama lebih menekankan yang terpenting nisabnya. Nisab itu batas minimal kepemilikan harta kita yang wajib terkena zakat. Kalau dia sudah sampai nisab, tak perlu setahun, keluarkanlah. Tak ada gunanya pula harta itu setahun kalau dia belum sampai nisab, maka tidak wajib juga dia mengeluarkan zakat.
Jadi haul itu sebenarnya kepemilikan setahun itu dimungkinkan harta yang kita miliki itu nantinya ketika di akhir tahun dia sampai nisab. Namun kalau memang sebelum akhir tahun sudah sampai nisab, ya keluarkan sama seperti tadi. Misalnya saya punya tanah tak begitu luas sana yang saya miliki 1 hektar. 1 hektar itu kemudian saya jual. Ketika saya jual nilai 1 miliar. 1 miliar itu sudah sampai nisab sudah. Karena nisab harta hanya 51 juta tadi. Sekarang yang saya miliki udah 1 M. Tanah itu tadi kalau kita mau kaji pula, bukannya baru kita miliki, udah lama pula. Selama ini karena tanah itu tidak produktif, maka tidak menjadi objek zakat. Yang menjadi objek zakat jika dia produktif. Kalau dia kosong saja tidak. Ketika kita jual, maka kita dapatkan hasil. Keluar perasaan. Kalau dia 1 M, berarti 2,5% dari 1 M. Berapa? Keluarkan. Tidak banyak. Berarti masih berapa uang kita di 1 M? 900. Masih banyak lagi. Hanya 2,5%. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau saya lebih suka kepada pendapat para ulama mengatakan yang penting sampai nisab. Ketika dia sampai nisabnya, maka keluarkan. Termasuklah Ustadz, saya mendapatkan harta warisan dari orang tua saya. Apakah harta waris harus setahun baru saya keluarkan zakat? Saya selalu menyampaikan itu. Berapa harta warisan yang ibu terima, yang bapak terima? Saya mendapatkan kebun Pak Ustadz, nilainya sekian. Ya sudah, kalau sudah sampai nisab keluarkan. Kalau bapak ibu mau menunggu setahun, lama. Apakah hidup pula kita sampai setahun akan datang? Lebih baik dengan segera kita keluarkan, maka kewajiban itu juga sudah kita jalankan. Jadi seperti itu. Nah, apakah Pak Ustadz saya menghitung keuntungan? Saya tidak. Sama dalam perniagaan, dalam perdagangan, bukan yang kita keluarkan zakat itu keuntungan, bukan. Modal dan keuntungan. Maka kalau Bapak Ibu buka kedai, hitung barang yang ada dalam kedai itu berapa nilainya, uang yang ada di laci kita atau kita simpan di bank berapa, kemudian ada nggak kita punya hutang atau orang berhutang. Kalau orang berhutang berarti ada 3 penambahan, barang yang ada, kemudian nilai uang yang ada, kemudian kalau ada orang berhutang dengan kita, ini menjadi tambahan. Karena itu kan nanti akan dibayarnya di tambahan 3. Nah, kalau kita punya hutang, maka hutang itu menjadi pengurang. Jadi kalau misalnya kita berniaga, berdagang, nilai barang yang ada ini berdasarkan nota yang kita miliki, misalnya ada 45 juta. Kemudian uang yang ada di kita ini ada 15 juta, berarti sudah 60. Kemudian ada orang berhutang dengan kita, ada pula 10 juta, berarti 70. Hutang kita berapa? Ternyata hutang kita hanya ada 20. Nah, berarti 70 dikurang 20, 50, berarti sudah wajib kita mengerjakan. Tapi kalau hutang kita 40, tinggal 30, berarti tidak wajib kita mengeluarkan zakat. Karena hutang kita lebih banyak. Jadi hitungnya gampang seperti itu. Maka Bapak Ibu, bukan keuntungan, tapi modal dan keuntungan yang kita dapatkan, kita totalkan semua. Maka insya Allah kalau seperti itu, modal dan keuntungan yang kita dapat itu akan menjadi berkah. Ini saja yang dapat disampaikan kepada. Jadi kalau uang kita kata Ustaz tadi, tiap bulan kita ada uang kita 51 juta. Jadi setiap bulan kita keluar ke Ustaz. Pak Ustaz, umpama saya punya uang Pak Ustaz dari usaha saya itu sebulan 51 juta. Apakah saya mengeluarkan setiap bulan? Iya. Di bulan depan Pak Ustaz ternyata uang saya 51 juta lagi misalnya. Iya. Tapi kalau sudah kita keluarkan Pak ya,
Misalnya 51 juta tadi yang kita keluarkan 2,5%-nya berapa? 1,250. Ya, kita keluarkan. Di bulan depannya lagi misalnya sama enggak Pak? 1,250. Lalu di akhir tahun Bapak total, ternyata uang yang Bapak miliki setiap bulan tadi kan 50. Setelah Bapak keluarkan, misalnya nih, anggaplah uang Bapak ada 1 bulan itu bisa terkumpul misalnya 30 juta. Berarti setahun itu dia ada 360 juta. Apakah di akhir tahun uang 360 juta ini kita hitung zakat lagi? Tidak. Kenapa? Karena sudah kita keluarkan dalam setiap bulannya tadi. Hanya uang 360 juta ini akan menjadi penghitungan kewajiban kita mengeluarkan untuk tahun yang akan datang, karena harta kita bertambah. Di tahun itu tak lagi, karena sudah kita keluarkan dalam setiap bulan. Begitu. Tak perlu lagi di akhir tahun kita keluarkan. Kalau saya kepingin Pak Ustaz mengeluarkannya, ya tidak ada masalah. Karena kan dalam ayat itu, kalau kita memberi lebih, itu kan lebih baik. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Dengan kita memberikan lebih, itu lebih baik. Tapi setidaknya kalau sudah kita keluarkan dalam setiap bulan, maka di akhir tahun harta ini sudah bersih. Karena sudah kita keluarkan, walaupun udah lebih ya, kan 360 juta. Sebenarnya dengan 51 juta sudah wajib, ini ada 360. Sudah kita keluarkan, sudah kita bersihkan dalam setiap bulan. Satu bulan. Kalau uang kita tuh, maksudnya tadi bukan, kan uang kita ada 1 juta. Jadi bulan besoknya itu tetap juga utuh gitu. Apakah kita keluarin terus gitu? Iya. Maka ada hadis Nabi Bapak, kita tidak boleh punya harta di mana harta yang kita punya itu akan habis dia dikurangi zakat. Artinya apa? Harta yang ada itu mesti kita berdayakan. Nabi melarang, jangan sampai harta yang kita miliki itu dia berkurang, habis akhirnya dia ditelan zakat. Tidak boleh. Nah, dengan kita berdayakan, maka insya Allah harta itu akan berkurang. Jadi intinya sampai di bawah nisab lah. Andaikan akhirnya karena kita tidak diberdayakan, harta itu jadi konsumtif, sampai akhir tahun ternyata masih 40 juta, berarti kita tak wajib lagi mengeluarkan zakat. Tahun depan tak juga bertambah, bahkan berkurang, berarti tak wajib lagi. Seperti itu. Kalau dia sudah sampai nisab, maka wajib dia keluarkan. Ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.